Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa, hari ini di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi kita kedatangan seorang narasumber, seorang psikolog yang tentunya masih perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan peran kultur dan komunitas dalam membentuk perilaku terhadap bencana. Masih kaitannya dalam pandemi COVID-19 karena kita sebagai masyarakat dan juga tentunya pemerintah masih bersama-sama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk itu hari ini kita akan kulik informasi yang lebih mendalam lagi dengan narasumber kita, seorang psikolog sosial, ada Nyoman Trisna Aryanata. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Om Swastiastu Kak Arya. Om Swastiastu Nitya. Kabar baik hari ini. Iya baik dong. Baik dan sehat ya Kak Arya ya. Syukurlah. Meskipun di tengah pandemi kita harus tetap sehat, tetap semangat karena hari ini kita akan sharing informasi yang luar biasa dan penting untuk masyarakat. Peran kultur dan komunitas dalam membentuk perilaku terhadap bencana. Kalau sebelumnya kita banyak membahas lebih ke parenting, kemudian bagaimana perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri begitu. Hari ini kita lebih sosial ya Kak ya. Iya, lebih betul. temanya lebih sosial, peran kultur dan komunitas gitu. Nah, kita langsung ya Kak Arya, kalau kita lihat dari tema kita itu ada dua di sini yang akan kita bahas terkait dengan kultur, terkait dengan komunitas, masih ya terkait dengan membentuk perilaku di tengah bencana ini. Sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku terhadap bencana di tema kita ini seperti apa, Kak Arya? Ya, ini kalau secara sederhana ya, jadi kita bicara tentang bagaimana manusia berperilaku ketika ada kejadian bencana. Kalau bencana ya bisa bencana alam, bencana sosial, bencana apapun yang kita anggap kejadian luar biasa mendampak luas. Nah, perilaku terhadap bencana berarti ketika kita sebagai manusia dengan segenap proses berpikir dan merasa kita, segenap pengetahuan kita berperilaku terhadap itu. Ya, jadi itu kalau mau disederhanakan ya. Kalau mau lebih detail lagi ya, berarti seluruh proses psikologis termasuk interaksi kita gitu dengan orang lain, sistem dalam cara kita untuk memahami bencananya, lalu bertindak terhadap bencana itu, entah yang rasional maupun nggak rasional. Oke, berarti meskipun kalimatnya perilaku terhadap bencana, tapi ternyata dia kompleks ya Kak Arya, melibatkan proses kognitif, proses berpikir, proses belajar, gitu ya Kak Arya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, sekarang berarti ini juga termasuk bencana ya Kak Arya ya? Pas banget. Dan nggak cuma COVID ini, kebetulan di luar Bali juga lagi ada gunung-gunung yang aktif kan. Betul. Jadi memang saat ini ya kita harus survive kita ya Kak Arya ya. Nah, itu tadi soal perilaku terhadap bencana. Sebenarnya kalau kita lihat kalau ada bencana, kemudian kita berperilaku, itu kan respon ya Kak, respon kita sebagai individu. Sebenarnya kalau masing-masing individu itu bagaimana responnya Kak? Apakah sama semua individu merespon bencana itu secara umum atau berbeda gitu? Keduanya ada yang sama dan ada yang berbeda. Jadi kalau kita bicara soal individu ya, orang per orang pasti berbeda. Ya, karena tergantung dari paket kepribadiannya, pengetahuannya, kemudian dia punya support apa di sekelilingnya. Tapi kalau kita bicara ke level yang lebih besar, dan ini yang memang juga ingin kita bawa ya hari ini, komunitas. Jadi kalau level lebih besar warga, bagaimana warga sebagai kumpulan manusia bertindak terhadap satu fenomena yang sama. Seolah-olah mereka adalah satu sosok manusia yang sama gitu, karena memunculkan perilaku yang mirip. Ya, jadi misalnya apakah ada yang akhirnya sama-sama, mohon maaf, misalnya secara tradisional ada yang kumpul-kumpul kentongan gitu kan. Kalau ada bencana gitu misalnya, benda-benda tertentu karena kepercayaannya. Itu bisa kita jelaskan sebagai respon terhadap bencana juga. Ya, jadi dua-duanya kalau kita mau memikirkan bagaimana memahami manusia terhadap bencana alam atau apapun. Kalau kita lihat yang berbeda nih Kak, kan mungkin perbedaan polanya ya, pola meresponnya. Betul. Itu apa sih Kak yang menyebabkan, kenapa bisa berbeda-beda? Apa faktor yang menyebabkan perbedaan itu Kak? Nah, kalau perbedaan individual pertama ya, kita bicara soal proses kepribadian dari orang tersebut, kemudian juga tentang bagaimana dia menghadapi situasi ketidakpastian. Ya, situasi yang ambigu, situasi yang juga bisa menghadapkan dia pada bahaya pada dirinya.
Kadang kan orang tidak selalu menganggap kejadian itu akan langsung berdampak pada dirinya, tapi juga dia bisa menganggap ini, oh saya akan langsung kena nih, walaupun kejadian di luar Bali. Dia langsung bingung, mungkin karena dia punya tanggungan keluarga, dia punya tanggungan anak atau apapun biaya gitu, sehingga mempengaruhi seluruh proses psikologisnya dia untuk merespon. Maka mungkin dia melakukan persiapan tertentu. Ada juga yang karena misalnya dia punya kecemasan, kita bicara level kecemasan tertentu, maka dia langsung menjadi panik dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional. Ya, itu kalau kita bicara individual. Jadi akan sangat melihat proses-proses kepribadian, sejauh mana juga dia punya beberapa skill individual tertentu. Termasuk kalau misalnya dia sudah paham tentang apa yang harus dilakukan terhadap bencana, maka dia sudah ready. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, barangkali kecemasannya menurun, dan lain sebagainya. Itu kalau di level individual. Jadi kita tidak bisa pukul rata sama sekali kalau bicara soal ini. Tapi kultur mempengaruhi itu, begitu Kak ya? Betul. Nah, kalau kita bicara kultur, maka di sinilah kita bisa ngelihat kenapa kok orang-orang di sana responnya sama gitu kan. Kita bicara COVID misalnya ya, kenapa kok kalau yang pakai masker, Asia itu lebih tanggap untuk pakai masker, terutama Asia Timur dibandingkan Eropa. Ternyata ada sejarahnya, yaitu ya karena ada pengalaman sejarah tentang avian flu, flu burung, banyak sekali kejadian-kejadian yang masuk sebagai pandemi yang luas dialami oleh masyarakat di Cina, Jepang, Korea, sampai ke Australia, ke Singapura, sehingga mereka sudah punya pengalaman itu. Masker itu menjadi hal yang biasa. Di Eropa kan baru beberapa bulan setelah di Asia ada kesiapan untuk memakai masker, baru nurut. Inggris dan Amerika pun sampai belakangan kan baru mau pakai masker. Nah, itu kita bicara kultur. Kenapa? Sejarah itu membentuk proses berperilaku dan pengetahuannya. Manusia kemudian membentuk sistem perilaku, aturan. Sehingga kultur itu, kalau kita bicara kultur bukan sekedar tarian gitu-gitu ya, tapi paket perilaku, aturan bersama. Nah, mereka sudah punya kesadarannya, punya kebiasaannya. Jadi ketika ada hal ini, otomatis dengan sadar sendiri, itu tidak perlu anjuran harus awik-awik denda 100.000 atau apa gitu ya. Pokoknya pakai gitu-gitu aja. Ya, gitu kalau kita sudah membandingkan. Itu kultur berarti salah satunya di sana. Sehingga kalau kita lihat itu kultur juga ternyata mempengaruhi bagaimana perilaku terhadap bencana. Tapi sebenarnya kalau secara individu dia punya konsep diri sendiri ya Kak ya, tentang itu. Nah, itu gimana Kak? Apakah pada akhirnya juga kultur itu lebih berpengaruh lebih tinggi terhadap perubahan perilaku ya gitu kalau kita kita tidak bisa berpikir tentang ini ya, mana yang paling kemudian kita fokuskan ke sana ya. Di sini sebenarnya justru kita butuh mengambil tindakan dalam beberapa segi. Kalau kita bicara soal level holistik ya. Jadi betul, kultur akan mempengaruhi, karena kalau kita bicara kehidupan individu itu tidak cukup dengan hanya saya dengan satu orang atau siapapun di keluarga ya. Tapi keluarga pun dipengaruhi oleh kejadian di tempat kerja masing-masing orang tua. Tempat saya kerja, sekolah gitu kan. Keluarga menjadi melting pot bertemunya terhadap orang tua, terhadap anaknya gitu ya. Dan di keluarga ketika keluar dari rumah kan bertemu dengan figur yang manapun. Jadi segala hal kebijakan, misalnya ketika sekarang kita bicara kebijakan work from home, semua ada harus lay off ya. Dampaknya itu kan karena level yang lebih besar, level yang lebih makro. Jadi kita seperti ada, kalau kita bayangkan, aduh maaf, ini turun terus ini. Ini salah satu ke kultur kita juga ya Kak ya. Jadi pakai masker, kalau salah dibenerin gitu. Harus ya, dilem gitu mungkin ya ini. Sorry. Jadi kita bayangkan, pernah mungkin melihat dartboard ya, yang kalau kita ngelempar jarum ke papan itu yang ada panahan itu. Bayangkan bahwa semua manusia di tengahnya individu. Berarti sisanya keluarga, tempat tinggal, banjar gitu, kemudian juga sekolah, semua ada di luar-luarnya. Sehingga paling luar itu adalah budaya kita. Jadi apapun yang kita lakukan di tengah sebagai manusia, kita sudah ada elemen perilaku kita dipengaruhi oleh yang di luar itu. Di luar itu. Iya. Sehingga kalau seperti tadi, kalau mau menjelaskan manusia, kita bisa jelaskan perorangan seperti Nitya dan saya, atau
pemirsa satu persatu gitu ya, atau kita mau lihat kita sebagai kumpulan manusia. Maka kita ngelihat level lebih besarnya. Lebih besar. Itulah kenapa kita penting membahas ini ya Kak ya, peran kultur dan komunitas gitu ya. Di samping kita membahas mungkin perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri, ternyata peran kultur dan komunitas juga penting kita untuk bahas saat ini. Sebagai tindakan preventif mungkin ya Kak ya. Betul. Kak, kita balik lagi ke bencana Kak. Itu tadi terkait dengan bagaimana kultur dan komunitas ternyata juga mempengaruhi perilaku. Sebenarnya gimana sih Kak respon alamiah individu gitu kalau menghadapi bencana? Kecemasan dan panik itu kan biasa ya Kak ya? Pasti ada terjadi kalau bencana gitu ya. Itu paling pertama gitu ya, tapi kemudian respon yang menarik kan ada pola-pola. Nah, kita bicara level agregatnya ya, level budaya itu sendiri. Secara umum ada 3 ya kalau kita bicara soal respon umum. Tergantung dari apakah manusia memandang dirinya dengan alam itu alam lebih tinggi. Baik, berarti ada 3 pola bagaimana individu itu mempersepsikan bencana begitu ya Kak ya? Oke, lebih detailnya kita akan bahas di segmen selanjutnya setelah satu ini. Iya, betul. Saudara, setelah ini kita masih akan membahas soal topik kita hari ini terkait dengan peran kultur dan komunitas dalam membentuk perilaku terhadap bencana. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.